Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi sama gue Ilham dari Karawang, dari Mitsubishi Prabu Karawang. Lanjut pembahasan minggu kemarin. Sekarang kita mau bahas atau sama-sama belajar apa itu blockchain dalam cryptocurrency. Ini coba gue jelasin secara umumnya aja ya, secara umum dan bahasa sederhananya aja ya. Jadi blockchain ini adalah sebuah teknologi yang digunakan atau sistem penyimpanan bank data secara digital. Bank datanya secara digital. Nyimpan apa sih blockchain itu? Itu nyimpan cryptocurrency. Nyimpan cryptocurrency dengan dengan bahasa pemrograman atau dengan bahasa komputer kriptografi. Blockchain sendiri itu terdiri dari dua kata ya. Blockchain. Block itu kelompok. Block itu kelompok, chain itu rantai. Jadi teknologi tersebut itu memanfaatkan resource atau penyimpanan suatu komputerisasi ya, dan menciptakan blok-blok yang saling terhubung. Kenapa itu dinamakan blockchain? Itu adalah blok-blok atau sebuah kelompok-kelompok yang terhubung, rantai terhubung dia. Nah, blockchain yang terhubung tersebut digunakan untuk mengeksekusi, bisa kita bilang mengeksekusi sebuah transaksi. Makanya tidak terpusat atau desentralisasi. Terus kripto itu apa sih? Yang kemarin udah kita bahas, kripto itu adalah, kalau cryptocurrency-nya sendiri itu kan mata uang digital ya. Kripto atau cryptocurrency itu mata uang digital atau bisa disebut juga aset digital. Jadi dia sistem mata uang digital yang diamankan menggunakan kriptografi. Jadi sama kayak di blockchain tadi, dia terhubung dengan kriptografi, nyambung jadi cryptocurrency dan blockchain. Kegunaannya apa dan segala macam ntar kita bahas ya. Ini adalah macam-macam cryptocurrency, tapi ini khususnya untuk cryptocurrency buatan Indonesia yang emang udah terdaftar. Kurang lebihnya ada 10. Tapi di sini ada 8 sih sebetulnya lambangnya. Aslinya sih ada 10. Ini adalah Tron, blockchain Tron. Kurang lebih seperti ini, globalisasi, high performance, deskripsi. Nah, apa sih bedanya kripto dan blockchain? Kan banyak tuh, kadang-kadang orang suka pada nanya tuh, bedanya apa tuh kripto dan blockchain? Kalau kripto kan tadi udah kita bilang, kripto itu asetnya atau mata uang digitalnya. Sedangkan blockchain itu database-nya atau banknya, bank datanya. Jadi karena dia menggunakan sistem kriptografi, itu tidak mungkin diubah atau diganti. Intinya blockchain itu merupakan teknologi yang digunakan untuk menyimpan data digital yang terhubung dengan kriptografi. Tadi itu cryptocurrency itu kriptografi makainya dia. Keduanya emang beda, tapi mereka itu saling berkaitan. Kripto sebagai mata uang digitalnya dan blockchain sebagai teknologi serta penyimpanan data digitalnya yang saling berkaitan, dan juga sebagai transaksinya di blockchain. Jadi semuanya kebaca. Makanya kalau di blockchain contohnya Tron itu, kalau kita buka website blockchain Tronnya,
itu ada namanya Tron Scan. Jadi semua aktivitas aktivitas transaksi di situ ada, smart contract segala macam di situ ada, bisa kelihatan, bisa kita cek. Terus apa sih bedanya token sama koin? Oh ya, ini turunan dari cryptocurrency ya, kan dari blockchain turun ke cryptocurrency-nya. Nah, di cryptocurrency sendiri ini ada dua. Yang pertama itu koin, yang kedua token. Nah, kalau koin ini kayak Bitcoin, ETH dan segala macam itu koin. Sedangkan token itu dia itu memanfaatkan dari blockchain si koin tersebut. Jadi ibarat kata kayak pecahannya lah, sederhana, pecahan dari koin. Atau kalau secara bahasa umumnya itu, token itu sebenarnya dia aset digital yang diterbitkan oleh suatu project yang bisa digunakan untuk pembayaran atau bisa dinikmati lah oleh semua penggunanya. Itu token. Mirip-mirip sama koin, cuman kalau token itu lebih ke projectnya. Project dari suatu project yang memanfaatkan blockchain dari suatu koin. Terjadinya koin itu, atau gimana sih cara kita mendapatkan koin atau token? Kalau koin itu kan jelas dia melalui proses mining. Jadi ada yang proof of work yang kemarin kita bahas itu yang pakai perangkat keras, ada yang proof of stake. Proof of stake itu yang terbaru lah, ibarat kata dia penyempurnaan dari proof of work. Karena kalau proof of stake itu dia lebih simpel dan tidak memakan tidak memakan biaya dan perawatan yang ribet sih. Nah, sedangkan token itu gimana dia dibuatnya? Token itu kan project. Jadi suatu developer token dia itu memanfaatkan, atau bahasa sederhananya dia kerjasama lah dengan satu koin untuk membuat project menggunakan blockchain si koin tersebut. Nah, kalau token itu cara mendapatkannya itu melalui aplikasi. Namanya itu DApps tuh, aplikasi terdesentralisasi lah intinya, yang dihosting oleh blockchain. Jadi itu dihosting ke blockchain dia, yang berfungsi pada smart contract. Nah, semua token itu pasti dia punya smart contract. Nah, adapun jenis-jenis tokennya, ini tadi saya coba cari-cari di Google ya, ada jenis-jenis token. Ini kalau pakai bahasa sederhananya itu, token itu ada empat jenis lah, bisa kita bilang 4 jenis. Yang pertama itu token untuk utilitas. Jadi si token ini digunakan untuk mendapatkan akses ke bagian tertentu. Jadi ada project token yang hanya dibuat untuk akses ke bagian tertentu. Jadi misalkan kita pengen ngakses suatu misalkan entah game atau apa, itu membutuhkan token tersebut supaya kita bisa masuk gitu. Itu salah satu utilitas token. Atau token untuk melakukan pembayaran, itu sebagai alat bayar, tapi lebih spesifik dalam penggunaannya. Sama aja kayak misalkan kalau kalian pernah dengar itu, kalau sekarang yang lagi banyak itu mungkin kayak koperasi komunitas token tersebut, dia bisa jual beli apapun itu bisa langsung di situ gitu loh. Token keamanan atau aset, itu token di mana orang-orang akan menginvestasikan. Jadi sebagai aset dia menginvestasikan uang-uang mereka dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan.
gitu. Jadi sama aja kayak deposit dan segala macam sih, kayak nabung atau gimana gitu. Deposit sih lebih miripnya sih. Ini termasuk token yang saya ikutin juga, salah satunya token DCT juga, dia menurut saya dia bisa masuk klasifikasi aset sih. Yang keempat itu ada token namanya ekuitas. Jadi token ini mungkin baru atau jarang sekali didengar karena emang jarang banget, mungkin belum ada. Tapi token ekuitas ini nanti dia ini mewakili suatu perusahaan atau suatu saham perusahaan. Mungkin kedepannya bakal ada juga, nggak tahu kalau sekarang udah ada apa belum, saya belum riset. Intinya ini token itu mewakili suatu saham perusahaan, salah satu jenis-jenis token ini. Nah, ini balik lagi ke Degree Crypto Token atau DCT. Ini contoh dicek di websitenya Bapepti. Jadi token-token di Indonesia itu ada beberapa yang sudah masuk daftar Bapepti sebagai komoditi atau komoditas. Jadi dia sebagai aset, dia sah diperjualbelikan di Indonesia melalui marketplace yang sah juga. Ada beberapa daftar marketplace juga, salah satunya Digital Exchange yang di situ bisa diperjualbelikan DCT ini atau Degree Crypto Token ini. Pentingnya suatu token yang memiliki kegunaan atau jenis aset itu adalah legalitas, di mana kita sebagai investor atau sebagai holder itu kita bisa merasa aman karena sudah terregulasi dengan baik oleh pemerintah Indonesia ini. Nah, ini juga ada sedikit informasi. Token DCT ini akan mengalami masa halving. Sebenarnya halving itu kan buat koin. Kalau di token itu sebenarnya dia nggak ada halving. Ini mungkin sebutan aja halving karena sifatnya sama-sama menurunkan reward atau hasil dari stakingnya. Kayak Bitcoin itu kan dia per 4 tahun, nanti di 2024 juga dia ada halving. Nah, DCT ini salah satu menganut sistem halving juga. Jadi kalau DCT ini per 2 tahun dia turun rewardnya, yang biasanya dengan 10 token itu kita bisa dapat 1,3 koin DCT per bulannya, ntar bakal turun tuh, misalkan jadi 1 koin pas gitu atau 1 koin lebih sedikit gitu. Per 2 tahun turun terus, otomatis kan supply di pasar juga berkurang tuh. Sedangkan DCT sendiri aja dia itu ada burning juga, yang kemarin udah kita bahas. Burning itu jadi si developer itu membeli sejumlah token DCT, kemudian di burn atau dihilangkan atau dikunci, atau ya intinya dihilangkan lah dari muka bumi, dikurangi supply di pasarnya. Berarti kan semakin sedikit barang di pasar itu harga minimal stabil, ya syukur-syukur kalau naik. Tapi karena budget burningnya DCT ini mengikuti penghasilan di perusahaannya juga, perusahaan PT Konakami, developernya itu perusahaan PT Konakami dia. Jadi budget burningnya itu dari penjualan minernya. Jadi semakin banyak orang yang beli miner atau staking di DCT menggunakan aplikasi miner dari PT Konakami, otomatis semakin banyak budget burningnya. Gitu. Berarti kan semakin banyak tiap tahun token yang dibeli oleh developer. Secara matematikanya sih harusnya tiap tahun itu pasti naik. Terbukti tahun 2021 pertama saya masuk DCT itu di bulan Desember itu
DCT ini sampai tembus 8,7 juta per satu DCT-nya. Terus tahun 2022 kemarin di bulan November, tanggal akhir-akhir November lah, tanggal 20-an, itu tembus 8,2 juta per satu DCT-nya. Itu dengan budget burning kurang lebih 30 miliaran apa kalau nggak salah. Nah, tahun 2023 ini pertama dia ada halving, pengurangan block reward, kemudian ditambah lagi burning. Pertama supply pasar dikurangin, yang kedua budget burningnya ditambah. Berarti kan semakin banyak koin yang atau token yang dibeli oleh developer, harusnya harganya semakin tinggi banget sih. Jadi buat teman-teman yang mau nyari apa namanya, salah satu alternatif investasi lah, itu salah satu sekarang bisa di cryptocurrency, di token dengan jenis aset tersebut. Salah satu DCT yang saya ikutin, ya, alhamdulillah ikutan udah hampir 1,5 tahun lah kurang lebih. Udah bisa beli mobil, aset juga udah bertambah, ya alhamdulillah lah. Apalagi sekarang di DCT ini sudah terdaftar di Bapepti, udah semakin aman lagi gitu. Terus balik lagi ke blockchain, karena kita pembahasan sekarang ini di blockchain, banyak yang nanya juga blockchain itu bentuknya seperti apa sih gitu. Kurang lebihnya seperti ini di blockchain. Jadi dia tuh bisa peer to peer tanpa terpusat di satu titik. Yang disebut terpusat di satu titik itu mungkin model perbankan. Kalau perbankan kan di setiap negara dia ada bank sentralnya. Jadi setiap transaksi itu berpusat ke satu titik dulu, baru kayak saya mau transfer si A, pengen transfer ke si B, itu pasti melalui bank sentral dulu tuh, datanya tuh lewatnya tuh. Tapi kalau misalkan cryptocurrency ini bisa langsung peer to peer, tercatatnya di blockchain semuanya ada, jadi tanpa melewati pihak ketiga ya, makanya disebut desentralisasi. Oke, sekian dulu sharing-sharing kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, bisa langsung komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.